Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat dan salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita mulai kajian Ahad pagi ini dengan tema Al-Ihsan, saya ingin mengucapkan jazakumullah khairul jazak. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dan doa dari tetangga dan jamaah atas sedikit musibah yang menimpa saya, sehingga saya merasakan barangkali doa orang-orang soleh ini mempermudah proses pemulihan diri saya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah membalas. Yang kedua juga permintaan maaf kalau belum semua terundang 2 pekan lalu karena memang kondisi corona, jadi kami hanya akad nikah saja. Insyaallah kita berniat kalau kondisi sudah kondusif ya kita akan melaksanakan resepsi. Semoga seluruh warga nanti bisa hadir ya. Juga kepada pengurus masjid, Pak Mustaqim dan seluruh pengurus atas bantuan dan atensinya, juga khususnya Ketua RT 2 dan warga RT 2 yang telah memberikan perhatian yang luar biasa sehingga acara akad nikah kami berjalan dengan khidmat. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada kekurangan, kesilapan kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Atau mungkin ada orang yang terganggu dengan acara kami mohon maaf. Baik jamaah sekalian, di dalam salah satu ajaran Islam ada yang disebut dengan al-ihsan. Di dalam surah Al-Mulk ayat kedua Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling ihsan amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ihsan secara bahasa artinya berbuat yang terbaik. Ahsana yuhsinu ihsanan. Sedangkan ihsan secara istilah bisa banyak sekali maknanya, tergantung sudut makna pembahasannya. Dalam surah Al-Qasas ayat 7 Allah menyatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berlaku ihsanlah sebagaimana Allah telah berlaku ihsan kepadamu. Kemudian kita diminta berbuat ihsan dalam setiap perbuatan kita. Dalam hadis dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
an Saddad bin Aus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla kataba ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza zabahtum fa ahsinul zibhata wa yuhidda ahadukum safratahu wa yurih zabihatahu. Dari Sa'ad bin Aus dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu, maka jika kalian hendak membunuh, bunuhlah dengan baik, dan jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Maka hendaklah menajamkan pisau dan menyamankan sembelihan. Jadi kepada hewan saja kita disuruh berbuat ihsan. Ya. Jadi nggak boleh sewenang-wenang, diperlakukan dengan baik. Bahkan bagi jagal, kan dia wajib meyakinkan pisau yang akan digunakan menyembelih, kata Nabi, pisau yang sangat tajam. Ya. Kemarin kita waktu korban itu Pak Jamal, ya Pak Jamal bagian tester pisau, ya. Jadi kalau golok-golok yang dibuat ini beliau tes tuh. Jadi ngukurnya gampang nih, kalau sudah golok atau pisau bisa menyayat kertas seperti silet menyayat kertas, maka itu insya Allah sudah sangat tajam. Jadi menyembelih hewan pun disuruh kita ihsan, dan nggak boleh menyiksa. Motongnya dicicil dulu, misalnya kakinya dulu diambil sebelah, nanti baru disembelih, tuntaskan dulu. Dan tidak boleh kita menguliti sebelum dia sempurna kematiannya. Setelah yakin tidak lagi bergerak dan merontak, baru dilakukanlah proses berikutnya. Jadi kepada hewan saja diperlakukan adabnya, nggak boleh menzolimi, menyiksa. Ada karena ajaran lain yang menyembelih hewannya dengan cara dipukul kepalanya misalnya, ya, itu tidak boleh. Tapi kita perlakukan dengan baik, ya. Makanya menyadari itu kita memanggil orang yang mampu menjatuhkan hewan dengan baik supaya tidak menyakiti hewan sembelihannya. Nah, di dalam hadis tentang ihsan ini ditemukan dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, ketika asbabul wurudnya datang malaikat berwujud manusia laki-laki, ya, dengan baju yang putih, wajah yang tampan, duduk bersimpuh, sampai dalam hadis ceritakan lutut Nabi dengan lutut sang lelaki asing beradu. Kata Umar bin Khattab, kami belum melihat orang ini sebelumnya, tapi kok dengan Nabi kelihatannya akrab, gitu. Ya. Menanyakan 4 perkara: mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, manisa. Apa itu iman? Nabi jawab sebagaimana kita pelajari rukun iman. Mahwal ihsan, maka Nabi jawab mahwal Islam, sebagaimana rukun Islam yang 5. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Keempat, manisa, apa itu kiamat? Ya, karena Nabi yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Nah, pertanyaan ketiga ini, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jadi menghadirkan Allah dalam ibadah kita, ya, hadirnya Allah dalam hati kita, dalam jiwa kita ketika akan beribadah, itulah ihsan. Ilustrasinya ketika kita dulu ingat baru selesai kuliah sekolah, dipanggil kerja di sebuah lembaga, lalu disuruh datang untuk interview, kira begitu.
udah lulus kerja, kita anak pertama misalnya, interview pekerjaan, maka kita berharap ya kita menjadi calon pegawai yang dipilih. Maka menghadapi situasi interview ini biasanya kita bersungguh-sungguh, ya, pakaian rapi. Kalau belum disuruh pakai kemeja putih, bawa hitam, sepatu hitam misalnya. Baju putih nggak punya, ada udah baju dulu waktu SMA, udah nggak layak. Kita usaha, telepon saudara kita, kawan kita, punya nggak baju putih ini? Karena beli belum mampu, karena kita belum kerja kan. Begitu ikhtiarnya luar biasa untuk tampil interview dengan personalia perusahaan atau kantor. Pakaiannya, merasa rambutnya nggak pantas panjang, dia cukur dulu. Ya. Tampil yang prima, merasa badannya kurang pede, dia pakai parfum. Maka dihadapilah personal dengan baik. Ya. Anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya, ini. Jadi suasana itu dihadirkan. Karenanya lah jamaah sekalian, Rasulullah kalau sudah menjelang azan itu udah tidak lagi memperdulikan sahabat. Ya, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Padahal habis azan dia nanya, Nabi diem aja, nggak diperdulikan. Nanti habis azan, setelah selesai, tadi siapa yang bertanya? Saya Rasulullah. Apa pertanyaanmu? Kapan terjadi kiamat? Kata Nabi, kalau kiamat terjadi besok, apa yang kau siapkan? Tidak ada ya Rasulullah, melainkan kecintaanku yang luar biasa kepadamu sehingga aku menghidupkan sunnah. Kata Nabi, setiap orang di sorga bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, Umar yang melihat Nabi sering begitu, kalau sudah masuk masjid, ya, sudah menjelang azan itu khusyuk, tadarruk, nggak memperdulikan lagi sahabat. Pernah bertanya, Rasulullah, mengapa kalau sudah menjelang sholat engkau seolah-olah mengabaikan kami, tidak memperdulikan kami? Contoh tadi ada sahabat Badui nanya, Nabi cuekin aja, nggak dijawab karena udah mau sholat. Kata Nabi, ya Umar, pernah tidak engkau berhadapan dengan orang besar, pembesar di negeri ini atau di negeri lain? Umar kan saudagar, cerita, pernah ya Rasulullah, sebelum aku masuk Islam aku pernah ke Persia, ada urusan dagang di Persia. Lalu diterima oleh penguasa Persia, disuruh tunggu di Bailorung Sari, ruang tunggu istana. Lalu bagaimana suasana hatimu? Kata Nabi, waduh, kagum, bangga, takut, khawatir, macam-macam ya Rasulullah. Itu engkau baru hanya akan berhadapan dengan pembesar dunia, Raja Persia. Maka ketika sholat ketahuilah wahai Umar, aku berhadapan dengan Tuhannya para raja di dunia. Bagaimana aku bisa peduli kepada kalian? Inilah makna anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini menumbuhkan kekaguman yang luar biasa. Makanya agak aneh juga kalau ada di antara kita yang ketika sholat kok biasa-biasa saja, gitu ya. Bahkan cenderung mengabaikan. Alhamdulillah di kita insya Allah nggak ada. Ada sebagian kita lihat Jumatan pakai kaos. Kadang-kadang pada gambarnya, depannya jupe, belakangnya DP. Orangnya udah nggak tahu kemana. Nggak ada tumbuh ihsan dalam dia beribadah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Maka jika engkau tidak melihat Allah, yakin Allah melihatmu. Jadi kita merasa dimonitor. Ya, seperti sekarang ini, sekarang teknologi udah begitu mudah. Kalau dulu zaman belum ada HP kan, masih televisi pakai kamera yang besar. Dunia dalam berita,
Si presenter berpenampilan rapi, tutur katanya tertata bagus. Padahal dia hanya tampil mungkin di studio seperti ini. Yang ada cuma kameramen, direktur, ya, pengarah acara dia. Tapi kenapa begitu prima? Karena dia yakin di belakang kamera ini ada jutaan mata memandang dia, memperhatikan dia, melihat dia. Sehingga dia jaga betul tampilannya. Ya. Jadi menghadirkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Ketika Umar menjadi khalifah, beliau terbiasa keliling. Kalau bahasa orang sekarang belusukan. Sesungguhnya itu akhlaknya Umar. Dan dia kalau belusukan itu nggak pernah pakai baju kebesarannya, ya bersahaja kayak kita begini aja. Dan dulu belum ada teknologi, sehingga orang kadang-kadang kalau yang belum bertemu secara fisik siapa Umar nggak tahu, cuma dengar gambarannya. Orangnya berwibawa, tubuhnya besar, hingga Umar nyaman sering jalan-jalan. Sampailah dia di sebuah perbatasan Madinah. Di situ ada padang rumput yang banyak kambing-kambing yang sedang digembalakan. Saat itu bekal Umar habis, makanan, minum habis. Dan dia lihat di antara kambing yang digembalakan ada yang sedang beranak. Dan susu kambing kan segar tuh, diminum langsung enak. Ya, kalau Bapak nanti pernah umroh, biasanya ada ziarah ke kebun peternakan unta. Ya, itu langsung dia ambilin tuh, biasanya taruh di gelas yang bersih, diperahkan susu unta. Itu minum langsung bagus. Ya, untuk asma, penyakit dalam, segar, nggak perlu dimasak, langsung aja dari itu diambil, dia jadi tunggu orang datang baru diperahkan. Cuma 5 real ya, segelas gini. 250 mili minum langsung. Nah, Umar melihat kambing juga sama. Ketika minum itu sekarang kambing etawa itu kan bagus. Ternyata lebih tinggi khasiatnya daripada susu sapi. Umar minta, ya wahai anak muda, kambingmu begitu banyak. Ada yang sedang beranak, ya susunya banyak. Aku mintalah barang segelas untuk sekedar menghilangkan hausku. Aku ini musafir yang jauh, kehabisan bekal, kata Umar bin Khattab. Boleh tidak aku minta sedikit untuk menghilangkan hausku? Kata si pemuda gembala, Tuan, Anda baru datang. Saya dari pagi gembalain nggak berani minum. Dan dia nggak tahu di depannya Khalifah Umar. Nah, pakaiannya biasa, dia kan orang biasa. Memang kenapa? Ini bukan punya saya, punya majikan saya. Tugas saya hanya menggembalakan dan mengembalikan ke kandang majikan saya. Dan saya dapat upah karenanya. Hanya itu aja. Kalau air susunya saya nggak berani minum karena bukan hak saya. Apalagi memberi kepada Tuhan. Mendengar jawaban anak muda ini, tergelitik hatinya Umar. Ingin nguji imannya dia. Ini anak muda jujur benar apa pura-pura jujur. Akhirnya sudahlah, kalau aslinya nggak boleh. Sebetulnya begini, kata Khalifah Umar, saya mau mengadakan pesta nanti malam dan butuh kambing beberapa ekor, karena pesta saya akan buat kambing guling. Sudahlah, aku beli 1-2 ekor kambing pestaku nanti malam. Karena aku lihat kambingmu bagus, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Si anak muda termangu dan berkata, ya Tuhan, kalau susunya aja saya nggak kasih, apalagi kambingnya. Silakan, kalau mau beli, itu rumah majikan saya di belakang bukit sana, temui saja. Namanya Bapak Fulan. Silakan Tuhan transaksi. Jadi kalau sudah deal, ambil, bukan dengan saya. Repot, kata Umar, terus jauh. Udahlah, denganmu aja. Aku beli 1 ekor, kamu terima duitnya.
Ya nanti cincai lah, KPK belum ada, YLC belum, gak bakal diberitain pokoknya, gak ada yang tahu, kita doang berdua. Setelah ini kan saya pulang. Nanti kalau majikan mau tanya, bilang aja ada mismanagement dalam pengembalaan sehingga hilang satu dimakan serigala. Toh selama ini kamu gak pernah berbuat curang. Kalau sekali ini bilang hilang satu, majikan mau percaya. Umar coba membujuk dia, ingin tahu keimanannya. Yang tadinya termangu menjadi merah padam wajah sang pemuda tadi. Tuan, Anda ingin mengajak saya transaksi yang tidak baik, tidak benar. Memang majikan saya tidak melihat, Tuhan tidak melapor. Fa'ainallah, di mana Allah? Bukankah Allah menyaksikan transaksi kita? Biarlah rezeki saya, rezeki pemuda gembala, rendah, hina, kecil di mata Tuhan, tetapi berkah di mata Allah. Mendengar jawaban anak muda gembala di pinggir kota Madinah ini, Umar tergetar. Kalau dipeluknya anak muda ini sambil berkata, di tengah padang pasir yang gersang ini ternyata masih ada iman yang tumbuh dengan subur. Itu makna ihsan. Jadi merasa diawasi Allah. Mana ihsan yang lain dalam beribadah? Kalau kita sebagai muslim menunaikan kewajiban dengan baik, itu namanya adil. Ya, kita salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tanpa qobliyah, ba'diyah, tanpa duha, tanpa tahajud, boleh, sah. Kita sudah menjadi hamba yang adil. Jadi menunaikan kewajiban seperti yang diperintahkan. Ramadan hanya puasa saja, ya. Dia nggak ikut raweh, nggak ada target baca Quran, ya kan? Tidak itikaf 10 hari terakhir, sah puasa. Jadi melaksanakan kewajiban sesuai dengan perintah itu namanya hamba yang adil. Kalau kurang, zolim. Sehari 5 kali sholat subuh kita meninggalkan sholat isya ketiduran, ya. Bahkan kalau sampai sengaja, kata Nabi, faqad kafara ziharan, maka sungguh dia kafir terang-terangan. Itu bedanya sholat dengan yang lain. Kalau kita tidak puasa, nggak ada hadis menuduh orang yang puasa kafir. Kalau kita nggak haji, nggak zakat, tapi kalau orang nggak sholat, man taraka salatan muta'ammidan faqad kaffara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan terang-terangan, enggak ada uzur syar'i, maka dia sudah menjadi kafir terang-terangan. Maka dia menjadi hamba yang zalim ketika kewajiban tidak sesuai yang diperintahkan. Nah, ihsan ya dalam ibadah, salat 5 waktu diperintahkan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu dia lengkapi dengan rawatib, qobliyah ba'diyahnya dikerjakan, duha dia kerjakan walaupun 2 rakaat, tahajud dia tunaikan juga. Inilah yang disebut dengan ihsan. Puasa Ramadan dilaksanakan. Dia punya target baca Quran atau murojaah, ya, seperti Imam Syafi'i, itu 60 kali khatam. Jadi sehari 2 kali khatam. Ini luar biasa kan. Ini target Imam Syafi'i setiap Ramadan itu murojaah. Dalam riwayat beliau jadi dalam sebulan itu 60 kali khatam. Jadi dalam sehari 2 kali khatam. Nah, kita punya hafalan, punya target nih, misalnya 3 kali khatam. Jadi terus murojaah. Atau kita yang belum banyak, paling enggak punya target tilawah Quran. Ya minimal sekali kita pernah khatam. Jangan tidak sama sekali baca Quran. Malamnya tarawih, sedekahnya di mana-mana, ya. 10 hari terakhir di itikaf, maka itu yang disebut dengan ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan.
Nah, bagaimana dampak dari pelaku ihsan ini bagi seorang muslim? Yang pertama, akan menjadikannya sosok yang profesional. Tadi contoh nyembelih saja diyakinkan, jadi nggak boleh asal-asalan. Ya. Bagaimana menjadi profesional? Misalnya jamaah sekalian, kita renovasi rumah, antara ihsan dengan yang tidak ihsan, tukang yang pertama udah deal, misalnya honornya 175.000 sehari, datang jam 8 pulang jam 4, sesuai dia. Jam 8 datang kerja, jam 12 istirahat sampai jam 1, balik lagi jam 4 selesai pulang. Persoalan kerja tanggung, Pak dikit lagi kan udah jam 4 Pak pulang. Salah ya? Nggak salah, sesuai dengan kewajiban kan. Kita jengkel dikit doang, nggak mau ini orang berhitung kan begitu. Rumah berantakan, Pak ini udah Pak jam 4 besok aja. Begitu terus, kan sesuai kewajiban dia. Tukang yang kedua, kita deal kontrak sama, datang jam 8, istirahat jam 12 sampai jam 1, jam 4 pulang. Tapi udah jam 4:30 dia masih ngaci gitu. Bang, udah 4:30 nggak pulang? Tanggung Pak dikit lagi. Saya nggak hitung lembur loh. Nggak apa-apa Pak, saya nggak mikirin lembur, ini nggak enak dilihat Pak. Dikit lagi biarin, tenang aja Pak. Nah, rapi dia itu, dia beresin kerjaan, dirapiin pulang. Begitu terus, kadang-kadang jam 5:04 dia masih kerja. Kira-kira jamaah sekalian, kalau selesai rumah direhab, kita ada kelebihan duit, kepada tukang yang mana yang kita kasih bonus kira-kira? Yang model pertama apa model kedua? Itulah makna wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ihsan itu menjadikan seorang muslim menjadi sosok yang profesional, bukan sekedar menggugurkan kewajibannya. Yang kedua, orang-orang ihsan ini akan dibimbing dan disertai Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 28, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi orang-orang yang ihsan akan senantiasa dalam pengawalan dan pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Mungkin dengan sikap ihsannya ada orang yang terganggu, ya. Mungkin dengan sikap ihsannya ada orang yang dirugikan, ya. Gitu dia mimpin sebuah jabatan, masuk proposal, ya kan? Ini Pak, loh ini kok 4 tambah 4 8, harusnya 8 apa jadi 12 gitu. Biasa Pak, yang dulu juga begitu sebelum Bapak. Oh nggak bisa, ini harusnya 8 ini. Ganti dulu, saya nggak mau tanda tangan kalau nggak 8. Ya itu Pak, sisanya biasa Pak, buat atasan kita, buat bagi-bagian. Oh nggak bisa. Ya, dengan ihsan dia mungkin orang dirugikan atau dia berdampak, ya, tidak disenangi orang lain. Tapi Allah akan menjaga dan bersamanya. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang ketiga, jamaah sekalian, orang-orang ihsan akan memperoleh kebaikan di dunia. Ya, kebaikan di dunia mungkin bentuknya, walaupun dia di kantor dia nggak menjadi top leader gitu ya. Tapi seringkali dia menjadi rujukan banyak orang karena sikap ihsan. Kadang-kadang top leadernya konsultasi dengan dia, kan gitu. Pak, kita mau ambil ini Pak, menurut Bapak gimana ya? Jadi dia mungkin bukan siapa-siapa di lingkungannya, tapi dengan sifat ihsannya dia menjadi rujukan bagi lingkungan. Artinya dia menjadi contoh bagi masyarakatnya. Jadi tidak harus melulu ya ukuran kebaikan dunia itu dalam posisi jabatan tertinggi. Udah pejabat menjadi pejabat negara, kalau dia di perusahaan dia menjadi top leader dalam perusahaan, nggak mesti begitu. Dia ada orang yang jabatannya biasa, tapi kadang-kadang orang pejabat datang konsultasi dengan dia, datang sekedar minta saran kepada dia.
Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 menyatakan, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang berbuat ihsan di dunia ini akan memperoleh kebaikan, ya, yang mendapatkan di dunia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, orang-orang yang berbuat ihsan akan memperoleh balasan yang baik di akhirat. Tercantum di dalam surah Al-Mursalat, surah Al-Mursalat 4144. Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari bermacam-macam yang mereka inginkan. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Maka orang-orang buat ihsan ini akan mendapatkan tempat khusus surganya Allah, mati hasil yang luar biasa. Nah, inilah jamaah sekalian, dan kajian kita pada pagi hari ini tentang tema ihsan, yang mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang profesional dalam sikap dan amanah kita, sehingga kita menjadi teladan bagi lingkungan kita, sehingga kita menjadi panutan buat masyarakat kita. Keberadaannya memberi manfaat, ya. Kemudian ketidakhadirannya orang merasa kehilangan, ya. Jangan sampai keberadaan kita meresahkan orang, ketidakhadiran kita menyenangkan orang. Alhamdulillah dia pindah, kalau enggak aduh repot gitu kan. Jadi jangan sampai tidak. Jadi seorang mukmin, kata Nabi, kama salin nakhli, dia seperti lebah, ya, hinggap di tempat yang baik. Jadi lebah itu adanya di saripati bunga, di taman bunga. Beda dengan lalat. Lalat adanya di sampah, di bangkai, di tempat yang bau. Nah, di lebah dia hinggap di saripati bunga. Dan hinggap tidak menjadi parasit, memberi manfaat. Memberi manfaat. Terjadi putik sari perkawinan antar bunga. Jadi kehadirannya tidak merusak, tidak mematahkan, bahkan memberi manfaat. Jadi hingga tempat yang baik, yang dimakan yang baik-baik, yang keluar yang baik. Yang keluar adalah bunga, yang keluar madu, ya, memberi manfaat. Dan madu itu satu-satunya minuman yang diabadikan dalam Al-Quran. Konon dalam sejarah, ketika mumi Fir'aun ditemukan, itu dalam kotaknya ada secungkup tempat yang ternyata cungkup itu berisi madu. Jadi dahulu sudah berlaku itu minuman dari sebelum Rasulullah. Madu menjadi minuman yang menyehatkan. Dari lebah keluar madu, yang keluar yang baik-baik, memberi manfaat, syifaul linnas, ya, memberi kesehatan, manfaat buat manusia. Yang keempat, madu ini punya kepribadian. Dia tidak mau diganggu, dia tidak mau mengganggu, ya. Tapi kalau haknya diganggu, maka dia akan membela secara habis-habisan, ya. Sudah banyak terjadi di berita bagaimana pencari madu ketika salah dia menginikan ininya diserang oleh lebah. Bahkan ada orang yang sampai mati karena banyaknya serangan lebah, racun yang diberikan bisanya luar biasa. Jadi lebah itu kalau sudah diganggu, dia akan mempertahankan haknya sampai titik darah yang pernah habis. Tapi dia tidak mau memulai, tidak pernah mengganggu orang lain. Dia jaga betul lingkungan supaya tidak terganggu.
Barangkali dapat disampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Benar datangnya dari Allah, keliru dan salah kealfaan kesilapan saya pribadi. Padahal saya beristighfar, padanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.